Kegiatan Temu Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM se-Kabupaten Bovendigul tahun 2025 resmi ditutup. Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM kini menjadi bagian penting dalam memperkuat arus informasi publik di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesya Bermase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Rabu 10 Desember 2025. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Kegiatan Temu Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM se-Kabupaten Bovendigul tahun 2025 resmi ditutup. Kegiatan ini menegaskan peran penting KIM dalam mendukung misi pembangunan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, kan? Peran KIM sebagai mitra strategis pemerintah daerah kembali ditegaskan pada penutupan Temu KIM se-Kabupaten Bovendigul tahun 2025. Tema yang diangkat tahun ini sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati, khususnya pada peningkatan aksesibilitas, kualitas infrastruktur dasar, dan konektivitas informasi masyarakat hingga tingkat kampung dan distrik. PLT Kadiskom Info Bovendigul, Maria Payunglangi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa seluruh rangkaian Temu KIM tahun ini dibiayai melalui dana otonomi khusus tahun anggaran 2025. Menurutnya, pemanfaatan dana otonomi khusus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Papua dalam bidang informasi, komunikasi publik, ekonomi kreatif digital, dan literasi teknologi. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan manfaat otsus yang langsung dirasakan masyarakat. Selama beberapa hari pelaksanaan, para peserta menerima berbagai pembekalan, praktik, dan diskusi guna memperkuat peran KIM sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah, turut diserahkan door prize bagi tim yang aktif dan kreatif, serta alat komunikasi untuk menunjang kinerja KIM dalam mengelola informasi publik secara optimal dan mandiri. Program ini juga merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ada dari pusat yang harus dijalankan di daerah, di kabupaten, provinsi. Kami juga menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Temu Kelompok Informasi tahun ini didanai melalui dana otonomi khusus tahun anggaran 2025. Pemanfaatan dana otonomi khusus pada kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Papua dalam bidang informasi, komunikasi publik, ekonomi kreatif digital, serta literasi teknologi. Ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan manfaat dana otonomi khusus yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, KIM memperkuat konektivitas informasi di wilayah Bovendigul sehingga visi pembangunan daerah dapat dipahami, didukung, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. KIM bukan hanya penerima informasi pemerintah, tetapi juga penggerak literasi digital, sumber informasi lokal, dan agen perubahan di tingkat kampung. Ia menambahkan bahwa di era digital saat ini, penyebaran informasi publik tidak bisa hanya mengandalkan kanal resmi pemerintah. Peran aktif masyarakat melalui KIM sangat diperlukan untuk menjangkau wilayah terpencil, menyampaikan aspirasi, dan menjaga kualitas komunikasi publik. Ditegaskan pula bahwa KIM bukan hanya perpanjangan informasi pemerintah, tetapi juga garda terdepan dalam mendorong literasi digital dan ekonomi kreatif di tingkat kampung. Semangat ini sejalan dengan arah kebijakan daerah untuk memperluas akses informasi, meningkatkan transparansi layanan publik, serta memperkuat kualitas demokrasi lokal. Dinas Kominfo meyakini bahwa rangkaian kegiatan Temu KIM tahun 2025 memberikan manfaat besar bagi para peserta maupun masyarakat secara luas. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Pemirsa, sebanyak 48 peserta dari Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM se-Kabupaten Bovendigul mengikuti Temu KIM tahun 2025. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan serta penyebarluasan informasi publik.
Temu Kelompok Informasi Masyarakat KIM se-Kabupaten Bovendigul tahun 2025 yang diikuti peserta sebanyak 48 perwakilan peserta merupakan anggota KIM dari setiap kelompok informasi masyarakat. Masing-masing mengutus 2 orang yang bergerak pada layanan pengelolaan dan diseminasi informasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia sekaligus Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik, Ida Gamendenov, kegiatan yang berlangsung di Aula Cendrawasih Hati Kudus, Tanah Merah. Dalam laporannya ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui optimalisasi peran KIM sebagai wadah partisipasi publik dalam pengelolaan, penyebarluasan, serta pemanfaatan informasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan arus informasi yang lebih cepat, akurat, dan menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui optimalisasi peran kelompok informasi masyarakat sebagai wadah partisipasi publik dalam pengelolaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan informasi. Sinergitas ini diharapkan mampu menciptakan alur informasi yang lebih cepat, akurat, dan menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Ida juga menjelaskan dalam laporannya bahwa ada beberapa tujuan khusus kegiatan ini meliputi meningkatkan pemahaman masyarakat dan anggota KIM tentang pentingnya informasi dalam mendukung pembangunan daerah, mendorong keterlibatan aktif KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyebarluasan program, kebijakan, dan layanan publik, membangun jaringan komunikasi yang terintegrasi antara pemerintah daerah, KIM, dan komunitas masyarakat di berbagai distrik. Meningkatkan kapasitas anggota KIM dalam literasi digital, pengelolaan informasi, serta pemanfaatan media komunikasi. Mewujudkan alur informasi 2 arah sehingga pemerintah memperoleh masukan, aspirasi, dan informasi masyarakat secara cepat dan akurat. Menguatkan keberlanjutan fungsi KIM sebagai sarana diseminasi informasi dan ruang dialog publik di tingkat kampung dan distrik. Menguatkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan aksi nyata yang mendukung kemajuan daerah. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di
di tengah perkembangannya. Penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Dalam kegiatan temu kelompok informasi masyarakat, Kim Bovendigul, narasumber yang berasal dari Jayapura, YDCD Studio Desain dan Branding, menerapkan platform media sosial yang paling efektif digunakan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman. Ia juga memberikan pesan motivasi kepada para peserta agar terus mengembangkan brand kampung melalui konten digital. YD Site Studio Design dan Branding sebagai brand designer Joel Josuanda William. Dalam wawancaranya bersama awak media, ia menjelaskan bahwa TikTok saat ini menjadi platform yang paling mudah untuk menjangkau penonton secara luas, bahkan hingga tingkat global. Namun berdasarkan interaksi selama pelatihan, sebagian peserta ternyata lebih familiar dengan Facebook. Karena itu, dua platform tersebut dinilai paling cocok digunakan masyarakat kampung dalam memasarkan potensi mereka. TikTok efektif menjangkau audiens baru dari luar daerah, Facebook baik untuk membangun komunitas dan jejaring lokal. Ini saya harus jawab dari sisi background-nya dulu. Kalau dari kami yang dari Jayapura, itu mereka bukan Jayapura ya, mungkin seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia juga. Platform yang paling gampang untuk reach out penonton itu cuma TikTok menurut kami. Tapi tadi dari peserta ada beberapa yang sudah paham tentang Facebook. Nah, jadi kalau menurut kami sih kalau bisa kita switch ke TikTok lebih bagus lagi. Jadi kita tetap ajar dua platform di Facebook dengan di TikTok, tapi lebih konsisten di dua platform itu saja. Karena kalau kita mau big community base, memang dari pengalaman kami Facebook lebih main peran di situ. Tapi kalau TikTok itu untuk membawa mereka yang dari orang lain, orang stranger gitu, orang-orang yang belum tahu kampung mereka, untuk ditarik ke akun mereka. Nah, dari akun mereka ini mereka bisa hajar ke Facebook. Jadi mereka ada konversi leads. Jadi mereka bisa mengonversi jadi dari orang lain lewat TikTok. Ya TikTok mereka ke TikTok dulu, ya TikTok diedukasi, mereka kunjung ke Facebook. Sebenarnya lewat platform TikTok itu pun sudah cukup sih sebenarnya. Apalagi kalau ditambah dengan YouTube, itu lebih bagus lagi. Ia juga menambahkan bahwa YouTube dapat menjadi opsi tambahan karena membuka peluang monetisasi. Joel menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar tetap bersemangat dalam belajar dan berlatih membuat konten digital. Menurutnya, membangun brand kampung bukan hanya persoalan keuntungan materi, tetapi juga membentuk kontribusi nyata dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dirinya mengajak para peserta untuk mulai berkarya dengan alat dan kemampuan yang ada tanpa takut salah atau gagal. Dan ia juga berharap agar upaya membangun brand kampung dapat mendorong pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi lokal. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan.
Sementara itu pemirsa, kelompok informasi masyarakat kini menjadi bagian penting dalam memperkuat arus informasi publik di Kabupaten Boven Digul. Bupati Boven Digul menegaskan bahwa peran Kim tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga motor penggerak perubahan di kampung dan di distrik. Pemerintah daerah secara resmi membuka kegiatan Temu Kelompok Informasi Masyarakat KIM yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Boven Digul yang diikuti oleh peserta se-Kabupaten Boven Digul tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Cendrawasih Gereja Pusat Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Bupati Boven Digul, Roni Ombah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah berada pada era keterbukaan informasi publik dan transformasi digital. Kondisi ini menuntut kecepatan, ketepatan, serta transparansi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Disinilah peran Kim menjadi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, serta memperkuat literasi digital hingga ke tingkat kampung. Saat ini kita berada pada era keterbukaan informasi publik dan transformasi digital yang menuntut pemerintah daerah untuk semakin cepat, tepat, dan transparan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Disinilah peran KIM menjadi sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, penampung aspirasi masyarakat, serta memperkuat literasi digital hingga ke tingkat kampung. Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berkomitmen meningkatkan kualitas komunikasi publik, memperluas akses informasi, dan memperkuat peran KIM sebagai simpul informasi masyarakat, sesuai dengan misi daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Temu KIM yang kita laksanakan hari ini merupakan langkah nyata untuk satu, menguatkan kapasitas dan kompetensi anggota KIM, khususnya dalam jurnalis kampung, videografi, pembuatan konten kreatif, serta literasi digital. Roni juga menyampaikan bahwa melalui Dinas Kominfo berkomitmen meningkatkan kualitas komunikasi publik, memperluas akses informasi, dan memperkuat peran KIM sebagai simpul informasi masyarakat. Temu KIM 2025 ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk menguatkan kapasitas dan kompetensi anggota KIM dalam bidang jurnalistik kampung, videografi, pembuatan konten kreatif, dan literasi digital. Membangun jejaring serta koordinasi KIM di seluruh distrik menyatukan pemahaman mengenai tugas dan fungsi KIM dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Sementara itu, Roni Ombah juga menegaskan bahwa untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, KIM bukan hanya sebagai wadah penyebaran informasi, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan, penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus penjaga informasi agar yang beredar tetap benar, akurat, dan bertanggung jawab. Tahun 2025 menjadi fase penting pembangunan daerah. Berbagai program strategis pemerintah membutuhkan dukungan KIM untuk memperluas edukasi publik, menyampaikan capaian pembangunan, serta menangkal penyebaran hoaks untuk berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Saya percaya bahwa KIM bukan hanya wadah penyebar informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan, penghubung komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus penjaga agar informasi yang beredar adalah informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab. Tahun 2025 kita memasuki fase penting pembangunan daerah. Banyak program strategis yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah daerah. Untuk itu, kehadiran KIM di kampung dan distrik sangat dibutuhkan dalam memperluas edukasi publik, membantu pemerintah menyampaikan capaian pembangunan, dan menangkal penyebaran hoax yang dapat mengganggu stabilitas sosial kemasyarakatan. KIM diharapkan menjadi teladan literasi digital dan mampu menghasilkan konten positif, kreatif, dan bermanfaat. Karena itu pelatihan yang diberikan dalam forum Temu KIM ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar KIM di Kabupaten Boven Digul semakin profesional dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kominfo, para narasumber, serta seluruh anggota KIM yang telah memberikan waktu dan komitmennya
untuk mendukung komunikasi pembangunan di wilayah masing-masing. Melalui Temukim 2025 ini, pemerintah berharap lahir rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola informasi publik di Kabupaten Bovendigul. Bupati pun mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga semangat kolaborasi dalam membangun masyarakat informatif yang maju, cerdas, dan produktif. Tim Liputan Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Melalui kegiatan Temu Kelompok Informasi Masyarakat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen untuk memastikan pemanfaatan dana otonomi khusus atau OTSUS berjalan tepat sasaran melalui transparansi informasi, digitalisasi, tata kelola, serta pelibatan aktif masyarakat. Pemerintah daerah melalui kegiatan Temukim mendorong pemanfaatan dana otonomi khusus secara transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat. PLT Kadis Kominfo Maria Payung Langi menjelaskan bahwa Dinas Kominfo memiliki beberapa peran strategis dalam mendukung pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Pertama, transparansi dan publikasi informasi, yaitu menyediakan berbagai sarana publikasi seperti website resmi, media sosial, dan papan informasi untuk menyampaikan perencanaan, penggunaan, serta hasil program dana otonomi khusus kepada masyarakat. Digitalisasi tata kelola melalui pengembangan e-government, aplikasi monitoring, dan dashboard keuangan agar alokasi dan realisasi dana otonomi khusus dapat dipantau secara real time. Peran Dinas Kominfo dalam pengelolaan OTSUS adalah satu, transparansi dan publikasi, di mana bahwa sudah beberapa kali kami melaksanakan kegiatan mulai dari tahun lalu, tahun ini, dari bidang layanan dalam melakukan dialog interaktif dan juga turun ke kampung untuk berdiskusi dengan masyarakat apa-apa saja mereka alami terkait dengan penggunaan dana OTSUS. Apakah ada kendala, masukan, saran yang akan kami berikan juga dari rekomendasi. Yang kedua yaitu digitalisasi tata kelola mengenai sistem informasi e-government, aplikasi monitoring dashboard keuangan untuk memantau alokasi dan realisasi dana otonomi khusus secara real time. Nah, mungkin kalau terkait dengan ini kita masih ada keterbukaan di antara keuangan maupun dengan masyarakat seperti bagaimana penggunaan anggaran dan realisasinya. Yang ketiga yaitu pengawasan dan akuntabilitas. Ia menambahkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas termasuk penyebarluasan informasi, hasil audit, laporan keuangan, serta memberikan edukasi tentang hak masyarakat atas informasi. Maria juga menyontohkan program Kaos Kabar Otonomi Khusus di Digul TV, serta dialog interaktif yang telah dilakukan di Distrik Kou. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi dengan meningkatkan literasi digital, serta pemahaman masyarakat agar dapat terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan dana. Sementara itu, untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai forum konsultasi publik terkait program-program yang didanai otonomi khusus, kolaborasi antar lembaga, yakni menjadi penghubung antara pemerintah daerah, kementerian, lembaga pusat, serta media dalam penyebaran informasi terkait otonomi khusus. Maria menegaskan bahwa Dinas Kominfo bukan pengelola langsung dana otonomi khusus, namun berperan sangat penting sebagai penggerak transparansi, digitalisasi, dan keterlibatan publik. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, pada laporan Ketua Panitia Kegiatan Temu Budaya dengan para pelaku budaya Kabupaten Bovendigul, Ketua Panitia memaparkan dasar hukum, tujuan, serta narasumber hingga rincian pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Temu Budaya yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Bovendigul, Ketua Panitia Wilhelmus Ananias Kamiop menjelaskan bahwa pelaksanaan Temu Budaya tahun 2025 berlandaskan sejumlah regulasi nasional tentang pemajuan kebudayaan, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, serta peraturan pemerintah terkait kebudayaan dan kekayaan intelektual komunal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan wawasan dan peran aktif pelaku budaya serta generasi muda dalam memelihara keaslian seni, adat, dan tradisi lokal di Bovendigul, sekaligus menjadi sarana promosi dan pengembangan budaya yang diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tujuan pelaksanaan. Tujuan kegiatan Temu Budaya dengan pelaku budaya tahun 2025 di Kabupaten Bovendigul adalah: 1. Meningkatkan wawasan pelaku budaya secara umum dan generasi muda secara khusus untuk bisa lebih memahami, mengenal, dan menghargai budaya lokal yang ada di daerah Kabupaten Bovendigul. Yang kedua, melestarikan dan menjaga keaslian seni, tradisi, dan budaya lokal daerah. 3. Memperkuat hubungan sosial antara
warga budaya, dan kelompok-kelompok budaya. Yang keempat, kegiatan ini juga adalah salah satu kegiatan untuk kita mengidentifikasi data-data pokok budaya yang akan kita bawa dalam program dan kegiatan Provinsi Papua Selatan. Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 50 peserta dan menghadirkan narasumber dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Selama 3 hari, para peserta mengikuti pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab yang digelar di halaman dan aula gedung pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari DPA Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Dalam penutupan laporannya, Ketua Panitia memohon kesediaan Bupati Bovendigul untuk membuka secara resmi kegiatan Temu Budaya tahun 2025. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagen, gup bagen, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada, kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.